Jadi itulah sekelumit perjalanan Kak Seto terkait dalam organisasi yang beliau jalani sejak masih muda hingga pernah menjadi ketua Komnas PA yang berganti nama menjadi LPAI. Ya. Hingga sekarang beliau masih aktif memberikan webinar ya, terlebih lagi Kak ya, Ya, di saat betul, pandemi betul. seperti ini. Dan kita juga jangan lupa bahwa beliau adalah seorang akademisi juga ya. Ya, Seperti itu. Beliau sebagai kan dosen. tadi seperti sudah saya sampaikan, Kak Seto Prof. Dr. Seto Mulyadi MSI PSI psikolog ya Kak ya. Psikolog ya. Nah itu menarik Kak. Kakak sebagai dosen ya berarti Kak ya sebagai. Iya, saya juga dosen S1, S2 maupun S3. Dan ya itu sebenarnya impian saya dulu kecil, selain jadi dokter juga ingin jadi guru. Nah, saya pernah jadi guru kecil, yaitu guru TK di tempatnya Pak Kasur waktu itu. Kemudian ya sekarang terus guru kecil lama-lama jadi guru besar. Guru besar adalah profesor tadi. Tapi saya kadang-kadang juga masih mengajar atau menghibur anak-anak usia TK juga. Kalau mahasiswanya manggil Kak Seto apa ya? Ya resminya Pak juga ya. Panggil Pak juga ya. Ya. Cuma ya yang mungkin yang lain, mungkin beberapa sesama dosen kadang-kadang yang manggil Kak itu. Kak juga ya. Iya. Padahal sekarang cucunya sudah 3 nih. Bahkan mertua saya dulu juga panggilnya Kak juga. Mertuanya juga. Mertua Kak Seto manggil Kak Seto, menarik ya. Seperti itu. Kak, jadi tadi terkait dengan KPAI, LPAI kan pasti banyak mengadvokasi ya Kak ya. Iya, Banyak iya. kasus terkait kekerasan anak. Beberapa kali kita sudah melihat kemarin, saya melihat opini kakak kan sering sekali memberikan berbagai pandangan di media Kak ya. Iya, iya. Memang dari sejak muda Kak Seto sangat akrab dengan media. Iya. Bahwa kakak menyebut bahwa sebenarnya istilah darurat yang diistilahkan oleh media cukup terlalu berlebihan seperti itu Kak. Bener ya Kak? Iya, iya. Ya, artinya apa ya? Ukurannya apa ya? Istilah-istilah darurat dan sebagainya ya. Jadi bahkan sebetulnya kami juga ingin mengingatkan bahwa amanat Undang-Undang Perlindungan Anak adalah semua orang wajib peduli pada perlindungan anak. Ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung. Jadi baik itu pemerintah, baik itu orang tua, guru, tapi juga masyarakat harus saling peduli. Ya, bahkan dalam salah satu pasal dari Undang-Undang Perlindungan Anak mengingatkan siapapun yang mengetahui ada kekerasan terhadap anak diam saja atau tidak berusaha untuk melapor, maka juga bisa terkena sanksi pidana. Jadi berarti adalah kewajiban kita semua melindungi anak-anak, baik itu anak-anak sendiri dalam keluarga maupun anak-anak orang lain. Jadi bukan hanya tugas negara saja teman-teman, jadi bahwa perlindungan anak ini tugas kita semua. Karena banyak sekali ya Kak kita bisa melihat mungkin ketika saya di jalan gitu banyak sekali mungkin masih banyak anak-anak yang harus jualan seperti itu, menjadi pengamen. Iya, iya. Sementara betul. kita melihat, ternyata ada orang dewasanya juga Kak menunggu. Betul. Nah ya. itu kalau kita memahami arti undang-undang tersebut dan kita sebagai orang Indonesia tentunya kita menjadi tanggung jawab kita bersama ya Kak ya. Betul. Juga kalau kita melihat warga misalnya tetangga sebelah memukuli anaknya sampai nangis gitu, kita wajib ikut menegur, mengingatkan bapak atau ibu yang melakukan ini, mohon jangan dilakukan. Ini melanggar hukum. Kalau misalnya jangan ikut campur tangan, ini urusan kami. Nah kita bisa lapor kepada RT, RW atau kepada polisi untuk mengingatkan. Nah termasuk saya pernah membaca bahwa Kak Seto mengusulkan agar dibentuk satgas sampai tingkat RT ya Kak ya? Ya, bahkan ini RT kita ini tercatat oleh Rekor Muri sebagai RT pertama yang mempunyai satgas atau seksi perlindungan anak. Dan kemudian kami usul kepada Ibu Wali Kota waktu itu, Ibu Airin. Akhirnya kota Tangsel juga dapat Rekor Muri sebagai kota pertama di Indonesia yang seluruh RT-nya sudah dilengkapi juga dengan satgas atau seksi perlindungan anak. Jadi diawali dari Tangsel ini ya Kak ya? Betul. Seperti ya, Rekor Murinya ada di mana itu? Di sini nggak bisa dibahas. Iya kalau ini kebetulan kami tim Akurat mendapatkan kesempatan untuk ke kediaman Kak Seto. Iya. Kak Seto kediamannya ini di Tangsel ya Kak ya? Tangerang Selatan, iya. Cuma betul. perbatasan gitu ya dengan Jakarta ya Kak? Iya,
kompleks ini juga terbelah menjadi dua. Jadi ada DKI, ada Tangsel. Gitu. Jadi dua provinsi ya, Banten dan DKI Jakarta. Keluar kota terus berarti. Betul. Padahal deket. Jadi cukup luar biasa ya apa yang disampaikan Kak Seto, bahwa kota Tangsel ini bisa menjadi pilot project Satgas Anak sampai tingkat RT, teman-teman. Iya, betul. Nah mungkin Kak terkait tadi Kak Seto bilang Kak Seto memang cita-cita pengen jadi guru ya Kak, sempat seperti itu ya Kak. Betul. Dan dalam dunia pendidikan pun ya tadi Kak Seto tidak hanya pendidikan tinggi, Kak Seto pun kita tahu termasuk mempelopori atau mempopulerkan model pendidikan homeschooling ya Kak. Iya, betul ya. Sebetulnya itu juga bagian dari aktivitas kami untuk memenuhi hak anak, bahwa belajar itu jangan ada unsur-unsur paksaan, tekanan, PR yang bertumpuk. Betul. Sehingga justru akhirnya kontraproduktif gitu. Apalagi kemudian di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, itu sudah ditegaskan bahwa jalur pendidikan di Indonesia itu bisa formal, bisa non formal, dan bisa informal. Nah, artinya formal itu ya ke sekolah kadang dari pagi sampai siang atau bahkan ada menjelang sore misalnya. Tapi kalau non formal itu semacam kursus begitu. Jadi misalnya ke sekolah mungkin tidak tiap hari, bisa 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Per hari juga tidak sampai 8 jam atau berapa jam, ya mungkin 3 jam sudah cukup begitu. Atau ya informal yang dilakukan di rumah sendiri. Betul. Tapi kalau sering ditanyakan, lalu sosialisasinya gimana? Loh, itu kan belajarnya saja yang sendiri. Ya, tetapi kan dia bisa menjadi anggota suatu klub paduan suara, komunitas-komunitas futsal, tersendiri seperti itu ya Kak ya. Tari, sanggar lukis dan sebagainya, tetap bisa bersosialisasi gitu. Jadi bahwa belajar itu adalah hak anak, bukan sekedar wajib belajar, seolah kalau itu kan ada tekanan begitu. Tapi kalau hak belajar anak dipenuhi, maka yang sekarang populer dengan merdeka belajar. Merdeka betul. Belajar harus merdeka tanpa tekanan dan tanpa paksaan. Karena kan kita melihat ya banyak sekali anak-anak sekolah yang masuk pagi-pagi seperti itu ya, sehingga mereka agak terpaksa gitu. Juga kehidupannya kebanyakan di sekolah. Di rumahnya juga jarang aktivitas dengan keluarga seperti itu. Iya, kedekatan dengan keluarga, mungkin juga ingin mengembangkan bakat-bakatnya, menari atau olahraga atau apa yang lain ya. Waktu kami membuka kegiatan homeschooling ini, bahkan kami juga mempunyai kelas berjalan. Jadi jemput bola. Jadi ada mobil yang didesain dengan ada laptopnya, tapi juga ada buku-bukunya. Nah, menghampiri beberapa titik-titik di mana terdapat anak-anak marginal. Jadi ada anak jalanan, ada mungkin petugas di pasar yang mungkin tidak sempat sekolah. Ya, itu kita beri kegiatan belajar yang informal atau non formal tadi, dan akhirnya ada yang sudah sampai lulus SD, SMP dan seterusnya. Dan bahkan banyak alumni dari homeschooling Kak Seto yang sudah istilahnya sudah sukses ya Kak ya, sudah. Ya, alhamdulillah lah. Artinya ada yang sukses jadi pengusaha, ada jadi artis, ada. Tapi yang masuk ke pendidikan tinggi di FKUI, FKUSU, Unhas atau UGM ada, ITB, IPB, atau berbagai perguruan tinggi swasta, bahkan ada satu diterima di Harvard, Amerika Serikat. Ada yang sekarang juga pernah juga diundang Ratu Elizabeth ke London waktu itu karena kemampuan memotivasi para anak-anak tuli atau tunarungu ya. Itu yang beliau juga tunarungu, putranya Mbak Dewi Yul ya, Mas Surya saya. Tapi itu sampai sekarang kalau tidak salah sedang studi di Amerika juga. Jadi itu juga karena homeschooling yang ramah anak dan kemudian juga merangsang kreativitas juga begitu. Jadi sesuai bakat dan minat. Ya, mengeksplorasi bakat dan minat. Betul. Jadi betul. Saya juga pernah lihat misalkan ketika ada di hutan itu ketika belajar, misalkan gurunya singa, jangan ajarin buaya itu untuk manjat pohon seperti itu. Betul. Ajarilah ya buaya berenang seperti itu. Betul. Kera itu ya manjat seperti itu. Iya. Jadi betul. Kreativitas. Itu, ini yang sangat tepat ya, analogi yang sangat tepat.
tepat sekali. Seperti itu. Baik Kak, mungkin untuk terakhir Kak, Baik. sebagai pesan Kak untuk orang-orang tua milenial nih Kak dalam mendidik anak seperti itu Iya. Kak. Ya, saya selalu berprinsip bahwa anak-anak adalah ibarat aneka warna bunga-bunga indah di taman sari keluarga. Ada mawar, ada melati, ada anggrek, ada kenanga, ada kembang sepatu. Kalau ditanya mana yang paling indah, kan Pak Kasur mengajarkan dengan lagunya. Mawar, melati, semuanya indah. Jadi semua anak cemerlang, unik, otentik, dan tidak terbandingkan. Biarkanlah mereka merekah dengan segala keelokannya. Tugas kita adalah memberikan tanah yang subur, suasana yang penuh dengan persahabatan dan kekuatan cinta. Baik, Itu, saya kira. kawan akurat, dengan kekuatan cinta itulah anak-anak Indonesia akan menjadi pemimpin di masa depan. Itulah pesan Kak Seto yang sangat menyentuh untuk kita semua. Kak Seto, tanpa terasa obrolan ini sangat menarik Kak, dan kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas Terima kasih, waktunya. Kak Rahman. Semoga Kak Seto selalu sehat Amin. beserta Amin. sekeluarga, Amin. dan mudah-mudahan tetap sukses dan tetap diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengawal anak-anak Indonesia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Baiklah kawan akurat, demikianlah obrolan kita pada hari ini dengan salah satu tokoh anak-anak Indonesia yaitu Kak Seto. Semoga apa yang kita obrolkan bisa bermanfaat untuk kita semua dalam menjadikan anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang tumbuh sesuai bakat dan minatnya dan menjadi anak yang sukses di masa depan. Saya Rahman Sugidianto sekali lagi mengucapkan terima kasih. Jangan lupa tetap ikuti terus akurat.co di sosmed kami, baik itu di Instagram, sosial media lainnya, TikTok dan YouTube. Dan juga jangan lupa ikutin media sosial dari Kak Seto, yaitu di mana Kak? Kak Seto Sahabat Anak. Kak Seto Sahabat Anak, untuk mengikuti keseharian Kak Seto dalam menghibur anak-anak Indonesia. Demikianlah kalau begitu obrolan kita pada hari ini. Sampai jumpa.